bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, tidak perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Kalau aku tuh sih ini habis itu Tiga bawang dulu ya. Ada. Dan dulu aku tegas, cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. itu gimana sampai sekarang itu kliennya duluan yang hubungin karyawannya dulu kan dari Kan sananya dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi yang terakhir kita bikin laporan untuk ketemu dengan saya. Karena kita sudah serahkan semua ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal mengikuti proses hukum nanti yang kita laporkan. Tapi udah diperiksa juga tuh. Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu benar-benar kami menyampaikan. Yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan dan lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. mengganggu pekerjaan nggak sih dengan adanya Apa? mengganggu pekerjaan atau apa? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu bayarannya datang kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya kira aku sibuk banget lah gitu loh, nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, nanti yang buat paman. Ini maksudnya sampai kamu kan Bahas yang mana ya? Apa? yang kan kita kan di sosial media juga kan ada kayak itu bagus itu kan kayak chat-chatan sama Nanti kita fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan, tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan. Jadi yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan bisa selesai. Tadi katanya trauma nih, yang menyebabkan trauma dan atau mungkin semangat untuk aktivitas itu seperti apa sih kan nggak mudah gitu. Oh, aku juga nggak tahu sih ya kak, sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya, sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit, makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Bukan nangis dulu kan Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri, kayak aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang sempat batal nggak dari sebelumnya itu dari Banyak kasus ini? mas, banyak kontrak terjadi. Jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Tapi kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih? Gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari kena sanksi atau itu on prestasi atau apa seperti itu dari klien Bukan bagasi, karena ada kontrak yang dibatalkan mungkin karena ketidaktahuan kamu? nggak ada sih. Nggak ada. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu kerjaan itu apa gitu. Artinya artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya? Lebih ke kita main jelek aja sih. terkait pengabaran
chat gitu. Itu mungkin masuk di laporan yang lain ya berarti mungkin ya, atau bagaimana? Belum ke depannya. Ini kita bilang belum bahas ini. Kita lagi fokus untuk laporan ini. Karena kan sebenarnya penyidikan kita juga harus menyiapkan bukti dan juga yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus di sini. Tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan mengambil jalur hukum. Pak, Kita lihat. ini keberadaan dilacak hasil mungkin dikejar belum? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menandatangani bukti dan keterangan. Ada berapa seperti bisa ulang-ulang masuk ke DKP di sini soalnya jadi penting tapi nggak tahu. kurang tahu ya. Gua kesalahan kepada pihak kepolisian. Kenapa? Kenapa? Ini baru lagi nih pertanyaan. Kamu udah pernah bayarin? Jadi tidak benar atau bagaimana itu? Ya, kalau dibayar ya sudah, cuman aku ya kan lagi masa probation. Aku kalau misalnya sudah Tuhan kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada apa tiba-tiba pamit gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau buka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai konsul uji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Dan tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama ini sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan lapor. Tapi untuk sementara kita fokus di polisi, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semua. Tapi Puji tahu gak sih? Karena ini kan sudah tersebar dan pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana tanggapannya sama Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gue tidak kemarin problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku yang Diana. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, mengatakan yang itu. Kalau misalnya mau order ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti mungkin buka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma kayak minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, tidak perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Lama-lama putih sih ini probation itu 2 bulan. sebenarnya masalahnya gitu. Waduh, udah ya. Jadi deh, Kita kan udah fokus problem dulu ini. lain, kita udah bahas problem lain. Aku mungkin kalau untuk manajer dia bisa ada itikat baik di dalam Nggak ada sih kayak Bang, seberapa optimis sih Bang peluangnya akan bisa kembali lagi sebagai kuasa hukum? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu. Jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan proses hukumnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil hukum secara perdata Bang? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 kan justru sudah sibuk menghadapi masalah baru juga yang kita lihat. nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian, berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Jadi kan lebih dewasa. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja deh, nanti sabar aja. Yuk, Plan mau keluar dalam berapa itu kan udah Kerja sama prinsip.
insya Allah. Oke, ini semoga nggak ada masalah.